anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi SBDP pada tema 1 subtema 3, muatan SBDP KD 3.3. Nah, silahkan anak-anak buka buku halaman 100 dan mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru ya. Ibu Guru mulai saja. Kita akan mendengarkan materi tentang meragakan tari dengan pola lantai dan iringan alat musik. Pada subtema 2, kamu sudah mempelajari pola lantai dalam tari. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Tunggal artinya dia menari sendiri. Kalau berpasangan berarti dia punya pasangan, ada pasangannya, biasanya ada 2 orang gitu. Ataupun berkelompok, kalau berkelompok itu berarti rame-rame. Nah, pola lantai pada tari tunggal, berpasangan, dan kelompok memiliki ciri khasnya sendiri. Tari berpasangan perlu ada komunikasi dan koordinasi dalam melakukan gerakan antar 2 orang penari. Tari berkelompok memerlukan kerjasama dan kemampuan sama antar penari. Pola lantai membentuk formasi dalam tari sehingga tari yang dibawakan akan tampak indah dipandang mata. Nah, ada 2 macam pola dasar yang mesti kamu ketahui dalam membentuk pola lantai, yaitu yang pertama pola garis lurus dan lengkung. Nah, jadi ada 2 macam pola dasar yang mesti kamu ketahui dalam membentuk pola lantai, yaitu yang pertama pola garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus, contohnya ada beberapa nih. Ada garis horizontal, garis vertikal, diagonal, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan yang kedua, pola garis lengkung, contohnya pola garis lengkung ke depan, cembung. Pola lengkung ke belakang, garis lengkung ke belakang berarti cekung. Dan lingkaran, seperti pola pada tarian Bali, tari kecak ya. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contohnya dia ada sebuah tarian. Nah, tari dengan pola lantai garis horizontal menghadap ke depan. Nah, seperti tari horizontal yang ini, dia baris ke depan seperti berbaris di depan kelas. Nah, tari dengan pola lantai garis vertikal menghadap ke depan, ada penari yang duduk dan ada penari yang berdiri. Nah, lanjut ke sebelahnya. Tidak hanya pola lantai, tari yang dipentaskan akan semakin menarik jika diiringi oleh lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik. Alat musik yang digunakan pun harus disesuaikan dengan lagunya. Contoh, alat musik yang biasa dalam pengiring tari, khususnya tari tradisional antara lain ada rebana. Ini dia contohnya rebana. Nah, ada juga gendang. Ini contohnya gendang. Bunyinya duk-duk, rebana juga bunyinya duk-duk. Terus ada tamborin. Tamborin bunyinya cing-cing. Nah, yang berikutnya mengapresiasi tari. Nah, pentas tari dilakukan untuk meragakan dan memperkenalkan tari kepada penonton. Nah, pementasan tari adalah sebagai media komunikasi antar seniman dengan masyarakat. Dengan demikian, dari pementasan tari inilah penonton akan memberikan kritik dan saran yang dinamakan apresiasi. Agar pementasan tari dapat berjalan dengan baik, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hal yang dilakukan sebelum pementasan tari. Ada 2. Para penari perlu mempelajari tari dengan baik. Penari harus rutin berlatih sehingga gerakan tari antar penari terasa kompak. Yang kedua, para penari menyiapkan perlengkapan atau properti tari seperti kostum, hiasan kepala, alat rias, dan selendang. Yang kedua, hal-hal yang dilakukan saat pementasan tari. Yang pertama, para penari bersikap percaya diri saat menari. Yang kedua, para penari membawakan gerakan tari sesuai dengan irama dan hitungan yang tepat sesuai musik pengiring tari. Yang ketiga, para penari harus memperhatikan pola lantai dari setiap gerakan sehingga tarian yang dipentaskan tampak harmonis.
Yang keempat, para penari menunjukkan ekspresi seperti penjiwaan terhadap tema tarian sehingga pesan dalam tari tersampaikan kepada penonton. Ekspresi berarti raut wajah. Kalau kalian sedang menari tarian yang berirama cepat, berarti wajahnya juga harus ceria, jangan sedih. Ya, ekspresi itu raut wajah pada saat menari. Ada tarian yang cepat, itu yang senang. Nah, lanjut ya. Ini lagi lanjut sini. Nah, ini ada sebuah gambar. Ini yang Bu Guru tadi bilang. Ini tari dari Aceh ya. Namanya tari Ratoh Jarroe. Merupakan tari yang berasal dari Aceh. Tari ini ditampilkan dengan tempo gerakan tangan yang relatif cepat. Gerakan yang kompak membuat tari ini tampak indah dan harmonis. Tarian ini mereka duduk. Mereka nggak berdiri, mereka duduk dengan pola lantai horizontal. Nah, seperti yang tadi di depan ini. Nah, ini dia duduk begini. Nah, banyak biasanya sampai ke belakang. Nah, pola lantai horizontal. Sekian materi yang Ibu Guru jelaskan. Semoga anak-anak paham. Silahkan baca kembali materinya, dengarkan kembali videonya, sehingga anak-anak bisa menjawab soal dengan baik. Oke, salam sehat semuanya. Selamat belajar.